Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian di hari Sabtu 12 September 2020, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Terlebih Tuhan, Kau sudah bangunkan kami di hari ini untuk melakukan segala pekerjaan kami. Biarlah Tuhan terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-12. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing, demikianlah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saya ulangi sekali lagi, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu perusak hubungan atau relasi yang baik adalah pelanggaran. Jika seorang melakukan pelanggaran, pasti dia akan dihantui oleh rasa ketakutan. Sebagaimana ada ungkapan yang mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Demikian halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar perintah yang diberikan Allah kepadanya, manusia merasa takut akan murka dan hukuman dari Allah. Oleh karena itu ketika Allah datang ke taman itu, manusia itu bersembunyi. Dan saat Allah memanggil mereka tidak merespon panggilan Allah. Tetapi mereka merasa malu, merasa takut berhadapan dengan Allah. Allah marah terhadap pelanggaran yang dilakukan manusia. Itu sudah pasti karena Allah sangat membenci pelanggaran. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, sekalipun Allah marah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, tetapi kasih-Nya jauh lebih besar daripada amarah Allah tersebut kepada manusia ciptaannya. Itu jugalah yang dirasakan oleh pemazmur di dalam kehidupannya. Sehingga ia berkata di dalam nas kita hari ini, sejauh timur dari barat, Allah membuang dosa, Allah membuang pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam Mazmur ini kita menemukan hakikat Allah sebagai Allah yang pengasih, sebagai Allah yang panjang sabar, sebagai Allah yang pengampun dan penuh belas kasihan. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah telah menjauhkan pelanggaran kita itu sejauh timur dari barat, yang artinya jarak yang tidak terhingga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita. Kita semua orang-orang yang dikasihi Allah diberikan pengampunan tanpa syarat. Bahkan Dia rela mengorbankan putranya yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini untuk menebus kita dari dosa supaya kita selamat.
Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia telah memulihkan kita dari penyakit yang mematikan itu, dari dosa yang sangat mencekam di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai respon kita, marilah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan demikian. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap terima kasih kepadamu, karena Engkau Allah yang penuh belas kasih, yang telah mengasihi kami dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, sejauh timur dari barat. Engkau tidak pernah mengingat-ingat dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, tetapi Engkau selalu mengingat kami dengan kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan, hidup di dalam titah Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, supaya bukan hanya kami, tetapi anak cucu dan semua orang-orang terkasih kami juga semakin mengenal kasih setia Tuhan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan saja yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian saat ini. Engkau yang sertai kehidupan mereka Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan di akhir minggu ini, biarlah Engkau yang menyelesaikan segala pekerjaan mereka Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhanlah kami mampu untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan, tambahkan hikmat kepintaran yang daripadamu. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini mencari pekerjaan, tunjukkanlah pekerjaan bagi mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk memasuki fakultas ya Tuhan, sekolah yang lebih tinggi. Engkau yang mempersiapkan segalanya, baik kepintaran, hikmat, juga materi yang mereka butuhkan. Engkau cukupkanlah ya Tuhan. Begitu juga kami saat ini berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan teman hidup, merindukan jodoh. Tuhan, tunjukkanlah jodoh yang terbaik untuk mereka. Berkati juga Tuhan seluruh keluarga yang sudah Tuhan persatukan, yang merindukan keturunan. Ya Tuhan, kami mau, kami rindu Tuhan jamah rahim setiap kaum ibu yang merindukan keturunan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Engkau memberikan keturunan kepada Sarah dan Abram, setidaknya Tuhan Engkau juga mau memberikan itu kepada seluruh jemaat-Mu yang merindukannya. Bapa, kami juga berdoa
untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan urapi, jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Berkati jemaat-Mu yang berduka, berikan penghiburan sejati bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan, mereka yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Engkau tambahkan umur panjang, kesehatan dan sukacita senantiasa. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan hikmat kepada mereka sehingga mereka segera menemukan jalan keluar Tuhan melalui vaksin yang sudah dirancang, sehingga melalui vaksin itu Tuhan tidak bertambah-tambah lagi orang yang menderita karena penyakit COVID-19 Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terlebih untuk persiapan kami di dalam ibadah kami di hari esok, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau saja yang menguasai hati dan pikiran kami. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan berkati.